kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu sequence diagram yang akan kita jelaskan oleh kelompok 2. Kita lanjut, apa itu sequence diagram? Sequence diagram atau diagram urutan adalah salah satu jenis diagram behavioral atau perilaku dalam Unified Modeling Language atau UML. Diagram ini menggambarkan interaksi antar objek dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna atau vektor, serta urutan waktu dari pesan yang saling dikirimkan. Secara sederhana, diagram ini menjawab pertanyaan siapa mengirim apa pada siapa dan kapan itu terjadi. Lanjut, ada tujuan dan fungsi utama. Yang pertama ada memodelkan logika sistem atau menjabarkan langkah-langkah detail dari sebuah use case atau skenario penggunaan sistem. Yang kedua, visualisasi komunikasi, yaitu menunjukkan bagaimana objek-objek berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang terakhir ada membantu desain pemrograman, yaitu sangat berguna bagi programmer, khususnya back-end, karena diagram ini bisa dengan mudah diterjemahkan menjadi metode atau fungsi dalam kode program, yaitu terutama dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Komponen utama sequence diagram yang pertama ada aktor, deskripsinya entitas eksternal, biasanya manusia atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Bentuk visualnya yaitu gambar orang atau stick figure. Yang kedua ada objek atau kelas, deskripsi entitas atau bagian dari sistem yang saling berinteraksi, biasanya direpresentasikan sebagai UI, controller atau database. Bentuk visualnya kotak persegi panjang di bagian atas dengan nama di dalamnya, misal user interface. Yang ketiga ada lifeline, deskripsinya garis waktu berjalannya sebuah objek selama proses interaksi terjadi, dibaca dari atas ke bawah. Bentuk visualnya garis putus-putus vertikal yang turun dari objek atau aktor. Activation box, deskripsinya menunjukkan periode waktu di mana sebuah objek sedang aktif melakukan suatu operasi atau memproses data. Bentuk visualnya kotak persegi panjang tipis yang menempel pada lifeline. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis message atau jenis-jenis pesan. Pesan adalah garis horizontal yang menghubungkan dua lifeline. Tanda panahnya sangat menentukan makna pesan tersebut. Jenis-jenisnya yang pertama itu ada synchronous message. Pengirim menunggu balasan atau proses dari penerima sebelum melanjutkan tugas lain. Itu ada garisnya lurus, mata panah hitam atau tertutup. Yang kemudian ada asynchronous message. Mengirim tidak menunggu balasan dan langsung melanjutkan tugasnya. Garisnya lurus, mata panah terbuka atau garis biasa. Yang selanjutnya ada return message, pesan, balasan atau nilai kembalian, return value dari penerima ke pengirim. Garisnya putus-putus, mata panah terbuka. Yang terakhir ada self message, sebuah objek memanggil fungsinya sendiri. Garisnya lurus yang melengkung kembali ke activation box yang sama. Kemudian struktur kontrol, combinate fragments. Dalam dunia nyata, alur sistem tidak selalu berjalan lurus. Kadang ada percabangan atau disebut if else, atau perulangan disebut loop. Kemudian ada UML menggunakan combinate fragments, kotak bingkai, untuk menampung logika ini. Ada ALT atau alternatif sama dengan logika if else atau switch, digunakan ketika ada dua atau lebih jalur pilihan, tetapi hanya satu yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Ada juga OPT, opsional, sama dengan logika if tunggal. Langkah di dalamnya hanya dieksekusi jika kondisinya terpenuhi. Dan ada loop untuk perulangan, for while. Pesan di dalam kotak ini akan dieksekusi berkali-kali sampai batas kondisi tercapai. Langkah-langkah membuat sequence diagram. Yang pertama yaitu pilih skenario, yaitu fokus satu use case, contohnya user login. Kemudian
aplikasi aktor dan objek, aktor, view, controller, dan model. Kemudian gambar waveland, susun horizontal, garis putus-putus ke bawah. Kemudian petakan message, panah interaksi dari atas ke bawah. Kemudian tambahkan logika, pisahkan kondisi benar atau salah, sukses atau gagal. Lanjut studi kasus. Entitas yang terlibat dalam alur pembayaran ada 5. Yang pertama user, pelanggan yang melakukan transaksi di aplikasi. Kemudian view, frontend aplikasi yaitu antarmuka menggunakan Next.js. Kemudian controller yaitu logika backend atau API memakai Go atau Fast API yang memproses logika bisnis. Kemudian database, tempat untuk menyimpan data utama, contohnya memakai PostgreSQL. Kemudian untuk payment gateway atau PGW yaitu sistem pihak ketiga yang memproses pembayaran. Ya, di sini kita memiliki studi kasus dari sequence diagram yaitu alur pembayaran e-commerce dengan 5 aktor dan fragment out untuk pembayaran sukses atau gagal. Nah, pada fase pertama atau inisiasi pesanan, si user akan mengklik button atau tombol bayar sekarang. Nah, ini tujuannya untuk synchronous view. Atau dalam di sini ada row asynchronous, kemudian jika bertitik-titik yaitu return message, kemudian jika titik-titiknya berwarna hijau yaitu asynchronous yang berarti sukses, kemudian kalau merah atau oranye itu adalah gagal, yang terakhir ada back arrow yaitu self message. Kemudian di langkah kedua, maka si controller atau logika backendnya akan membuat post/API/checkout untuk produk ID dan user ID dari si pelanggannya. Dan yang ketiga adalah query atau cek ketersediaan stok layanan. Nah, ini sinkronus untuk dikirimkan ke database. Kemudian yang terakhir ada return dari status ketersediaan stok. Jika di database-nya stok produknya ada, maka dia akan mereturn si message-nya. Kemudian di fase kedua ada interaksi dengan pihak ketiga. Nah, jika pengguna yang tadi sudah memilih produk dan total barangnya, maka di logika backend-nya akan menghitung si total harga, pajak dan diskon. Yaitu akan menyediakan sebuah HTTP request untuk membuat transaksi baru yang akan dikirimkan ke si payment gateway-nya. Kemudian si payment gateway itu akan melihat status message-nya dari transaction ID dan payment URL. Kemudian fase ketiga menyimpan draft dan merespon user. Di logika backend akan menyimpan order baru dengan status pending jika si payment gateway-nya belum ada return message-nya. Kemudian ditupai melalui area front-end, ini akan mengembalikan ke front-end jika si user sudah membayar. Maka jika sudah membayar akan direct ke browser halaman payment gateway-nya yang akan dikembalikan ke si usernya. Kemudian kita memiliki dua hal, pembayaran berhasil dan pembayaran gagal. Maka jika pembayaran berhasil, maka akan memasukkan PIN atau OTP untuk konfirmasi bayar. Kemudian sinkronus untuk bentuk pos ini untuk payment, untuk menandakan statusnya itu sudah diganti jadi berhasil. Ini akan dikirimkan ke payment gateway. Kemudian untuk update order dari status pending akan diganti menjadi paid atau sudah dibayar. Kemudian akan meredirect ke halaman untuk pembayaran berhasil. Si user akan tahu kalau pembayarannya itu sudah berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu pembayaran gagal atau dibatalkan, tutup halaman atau saldo tidak cukup. Kemudian webhook akan merespon dengan post payment dengan
status gagal atau expired atau telat membayar. Kemudian update order statusnya dari pending jadi violet, kemudian UI-nya adalah pembayaran gagal dan dapat dikembalikan ke halaman ke awal pembelian tadi. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the